Perkenalkan, nama saya Ika Mesa Chandra Kinanta, NIM 21103039, kelas H, jurusan TIKAB. Di sini saya akan melanjutkan progres sebelumnya. Di sini kita akan membuat final project dari struktur data. Oke, kasusnya masih sama, program menu rumah makan babi guling. Sebuah rumah makan babi guling membutuhkan program untuk tampil menu, tambah menu, hapus menu, dan cari menu. Rumah makan babi guling juga ingin menyimpan data pesanan dari pelanggan. Nah, di sini kita akan menambahkan ascending dan descending ke dalam tabel. Ascending itu apa? Ascending itu data yang terurut, nilai diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Sebaliknya, descending itu nilainya diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, di sini kita akan memasukkan data ascending dan descendingnya ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ada nested dictionary-nya sama seperti progres sebelumnya, tidak ada perubahan. Babi guling begul sebagai dictionary, nama dan harga ini sebagai kunci. Babi guling 20.000 sebagai nilainya. Begul 1 sebagai dictionary, nama dan harga sebagai kunci. Babi guling komplit 25.000 sebagai nilainya, tes sebagai dictionary, nama dan harga sebagai kunci. ST 5.000 sebagai nilainya. Temulawak sebagai dictionary, nama, harga sebagai kunci. Temulawak 5.000 sebagai nilainya. Selanjutnya ini dictionary menu. Nah, keempat dictionary ini nanti dibungkus menjadi satu dictionary yang bernama menu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh programnya. Def fungsi tampil ini sebagai fungsi untuk menampilkan data yang kita punya di dalam menu. Nah, ini dengan cetak nama, harga, berarti nanti semua data yang kita punya dalam dictionary ini, kuncinya nama dan harga nanti akan tercetak di dalam fungsi tampil. Ini distuple, dislist sebagai variabel, distuple sebagai variabel untuk tupelnya, dislist sebagai variabel dari list. Selanjutnya variabel y sama dengan list distuple, berarti kita menjadikan variabel y ini adalah kita mengubah distuple menjadi list. Def fungsi menu ini adalah fungsi di sini bernama fungsi menu yang membungkus menu yang kita punya, dan ini melihatkan cetak fitur-fitur apa saja yang ada dalam program. Yang ada lihat menu, yang kedua tambah menu, yang ketiga hapus menu, yang keempat pesan menu, yang kelima cari menu. Di sini nanti dibungkus oleh fungsi yang bernama fungsi menu. Selanjutnya fungsi input menu di sini membungkus pilih, variabel pilih sama dengan integer. Kenapa integer? Karena kita akan menginputkan sebuah bilangan bulat. Mau pilih yang mana? Jika pilih sama dengan 1, cetak pilihan 1. Cetak menu apa yang ingin ditampilkan. Cetak 1 semua menu, cetak 2 nama menu. Jika nanti user di sini di variabel pilih menginputkan 1, maka nanti keempat ini akan dicetak di sini. Selanjutnya while true, jika benar lihat sama dengan integer. Nah, di sini kita buat variabel yang bernama lihat untuk menginputkan
ini untuk user menginputkan yang mana user yang akan memilih. Jika user di sini menginputkan 1, maka semua menu, yang berarti semua menu if jika lihat sama dengan 1 fungsi tampil. Nah, di sini nanti akan mencetak semua menu yang ada dalam dictionary yang telah kita punya. Selanjutnya fungsi menu. Nah, ini fungsi menu apa? Di sini program akan mencetak menu apa saja yang kita punya dan fitur-fitur yang telah kita buat. Nanti akan dicetak di sini input menu. Ini akan tercetak lagi setelah program mengeluarkan ini fungsi tampil, program akan mengulang untuk user menginputkannya lagi. Nah, mengulang ini. Oke, selanjutnya elif lihat 2. Jika user di sini lihat di sini 2 nama menu, berarti di sini user akan mencari dictionary secara khusus. Variabel cari sama dengan input, masukkan menu yang ingin Anda cari. Nah, di sini nanti user akan menginputkan nama dictionary yang telah kita punya. If jika cari in menu case, cetak cari. Nah, jika cari ini ada dalam dictionary menu yang kita punya, maka akan dicetak nama dictionary-nya. Cetak nama sebagai kunci dan harga sebagai kunci. Langsung fungsi menu. Setelah itu fungsi menu nanti akan dicetak ini lagi. Itu input menu. Nanti setelah program cetak ini, user akan program akan mengeluarkan ini inputan dan user harus menginputkannya lagi. Jika menu ini tidak ditemukan, maka akan dicetak fungsi tampil. Ini semuanya akan dicetak dan fungsi menu. Nah, di sini akan dicetak lagi fitur yang kita punya, fungsi menu yang di sini akan dicetak lagi dan user akan menginputkan ulang lagi. Berikutnya elif pilih sama dengan 2. Jika pilih sama dengan 2, cetak pilihan 2. Variabel nm baru sama dengan input nama. Variabel harga baru sama dengan integer, input harga. Nah, di sini kita buat dictionary baru dengan nama menu baru dan nama dan harga sebagai kunci. Nanti di sini nm baru ini user menginputkan nama apa akan tersimpan di sini, dan harga juga begitu. Harga baru user menginputkan harga berapa nanti akan tersimpan di kunci harga. Selanjutnya menu titik update. Ini update adalah metode untuk tambah menu baru. Nah, setelah itu nanti akan muncul fungsi tampil, berarti akan keluar semua data dari dictionary yang telah kita punya. Fungsi menu akan keluar lagi menunya dan input menu, dan user akan menginputnya lagi. Elif pilih 3. Jika user memilih 3, maka akan dicetak pilihan 3. Per data in menu print data. Ini nanti akan dicetak nama dictionary yang kita punya. Hapus sama dengan input data yang mau dihapus. Nah, kita buat variabel hapus. Nanti user akan menginputkan data mana yang ingin dihapus. Setelah user menginputkan data mana yang ingin dihapus, nanti akan dicetak ada 2 pilihan, iya atau tidak. Nah, di sini kita buat variabel yang bernama yakin. Kenapa in? Karena user akan menginputkan bilangan bulat 1 atau 2. Input yakin ingin hapus data. Nah, jika user di sini menginputkan 1, ya, berarti data akan dihapus. Menu titik pop ini, pop adalah metode untuk menghapus data. Menu titik pop hapus, berarti apapun yang diinputkan user di sini, jika itu ada maka akan dihapus.
cetak data. Oke, setelah data dihapus, maka akan dicetakkan lagi data apa saja yang telah kita punya, variabel dictionary apa saja yang telah kita punya. Selanjutnya fungsi menu akan tercetak lagi menu yang kita punya, input menu, user akan menginputkan lagi. Nah, jika user di sini menginputkan 2, maka akan keluar fungsi tampil, yaitu dictionary yang kita punya akan keluar bersama dengan kunci-kuncinya, bersama dengan nilainya. Lalu cetak fungsi menu. Nah, di sini akan mengulang lagi menu yang kita punya. Selanjutnya input menu, di sini akan keluar lagi. User akan menginputkan lagi mau mencoba fitur yang mana. Selanjutnya elif pilih sama dengan 4. Jika user menginputkan 4, maka akan dicetak pilihan 4. Di sini ada menunya, for data in menu, berarti di sini akan dicetakkan lagi menu yang kita punya. Di sini akan dicetakkan menu yang kita punya. Selanjutnya, nah, variabel jpesan in, masukkan jumlah pesanan. Di sini user akan menginputkan bilangan bulat jumlah pesanan yang ingin dipesan. Selanjutnya lakukan perulangan X in range J pesanan. Jika user di sini menginputkan 2, maka akan perulangan akan dilakukan sebanyak 2 kali. Y titik append untuk metode untuk menyimpan data ke dalam list. Selanjutnya nama menu, Y titik append harga. List variabel list yang kita punya sama dengan list dalam kurung Y untuk dalam kurung Y untuk ini data yang kita buat tadi supaya disimpan di dalam list. Gitu juga tuple, list tuple sama dengan tuple dalam kurung variabel Y. Nah, di sini kita buat variabel yang bernama ASC atau ascending sama dengan list Y, dan descending DSC sama dengan list variabel Y. Berarti ascending dan descending ini adalah list. Nah, ini cara untuk membuat ascendingnya, ASC, variabel ASC titik sort. Selanjutnya DSC titik sort, ini untuk membuat variabel ini untuk membuat descendingnya dari sebuah list. DSC variabel yang kita punya titik sort dalam kurung reverse sama dengan true. Nah, di sini kita akan membuat tabel list tuple ascending dan descendingnya kita akan masukkan ke dalam tabel supaya terlihat lebih rapi. From pretty table, import pretty table. Tabel sama dengan variabel tabel sama dengan pretty table. Di sini kita buat kepalanya dulu, tabel headnya yaitu list tuple ascending descending. Tabel add row, kita buat barisnya di sini. Di sini kita akan masukkan list Y, tuple Y. Di sini list Y, tuple Y. Di sini kita masukkan ascendingnya yang ini. Selanjutnya kita buat masukkan descendingnya yang ini. Nah, setelah itu print tabel. cetak variabel tabel. Fungsi menu selanjutnya jika sudah dicetak maka akan tampil lagi fungsi menu. Setelah itu input menu, user akan menginputnya lagi. Nah, jika user memilih 5 yaitu cari menu, berarti variabel cari masukkan menu yang ingin Anda cari. Nah, if jika cari dalam dictionary yang kita punya ada, maka akan dicetak cari, maka akan dicetak dictionary-nya dengan nama dan harga sebagai kuncinya. Fungsi menu akan dicetak
Setelah itu jika sudah, akan dicetak lagi fungsi menu yang kita punya. Input menu, user akan menginputnya ulang lagi. Nah, jika tidak ada menu yang di sini, maka akan dicetak menu tidak ditemukan. Nah, setelah dicetak menu tidak ditemukan, akan keluar dictionary apa saja yang kita punya. Selanjutnya akan dicetak lagi fungsi menu yang kita punya. Setelah input menu, user akan menginputnya lagi. Nah, jika user di sini di variabel pilih dia tidak lebih atau kurang dari 5, lebih dari 5 atau kurang dari 1, maka akan tercetak else, akan tercetak pilihan Anda salah, cetak, masukkan kembali pilihan yang benar. Nah, di sini fungsi menu akan muncul lagi, input menu, user akan menginputnya lagi. Oke, kita lihat outputnya. Pada pilihan 1, yaitu lihat menu, di sini mau pilih yang mana, kita pilih 1. Menu apa yang ingin ditampilkan. Nah, di sini user menginputkan 1, yaitu semua menu, berarti akan tertampil semua menu yang kita punya dalam dictionary. Setelah itu pilihan 1, menu apa yang ingin tampilkan. Di sini user menginputkan 2, yaitu cari menu. User ingin mencari menu apa? Di sini user menginputkan Bagul, maka akan tercetak Bagul dengan nama dan harga sebagai kunci. Nilainya babi guling 20.000. Oke, selanjutnya pilihan 2, mau pilih yang mana. User menginputkan 2, akan dicetak pilihan 2. Tambah menu, di sini user akan menambahkan namanya. Di sini user menambahkan kacang dengan harga 2000, maka nanti akan tersimpan di sini di dalam dictionary dengan nama menu baru dan kunci nama dan harga. Nilainya yang sudah user tadi inputkan, kacang 2000. Selanjutnya pilihan 3, yaitu hapus menu. User menginputkan pilihan 3, cetak pilihan 3, akan keluar dictionary apa saja yang telah kita punya, Bagul 1, teh, temulawak, menu baru, data yang ingin dihapus. Nah, di sini user ingin menghapus data teh, yang akan dicetak ya, tidak, yakin ingin hapus data 1, ya, berarti teh akan terhapus. Nah, di sini pilihan 4, masukkan jumlah pesanan. Di sini user menginputkan 2 dengan nama menu Bagul, harganya 20.000. Nama menu Bagul 1 dengan harga 25.000. Maka akan tercetak listnya, akan tercetak tupelnya. Nih ascendingnya, yaitu data dengan nilai terendah hingga tertinggi, sebaliknya descending dari tertinggi hingga terendah. Maka di ascending akan tercetak 20.000, 25.000, Bagul 1. Di descending akan tercetak Bagul 1, Bagul 25.000, 20.000. Oke, pada pilihan 5 akan pilihan 5 di sini cari menu, sama seperti pilihan 1, tapi yang kedua, menu, masukkan menu yang ingin Anda cari. Di sini Bagul, akan tercetak Bagul dengan kunci nama dan harga. Nilainya babi guling 20.000. Nah, pilihan tidak ada di sini. Jika user menginputkan 6, maka dicetak tidak ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.